Halo semuanya para sahabat B2B, senang bertemu dengan Anda pada kesempatan kali ini. Saya Oneke Sigule dan pada kesempatan kali ini saya mengklarifikasi tentang mimpi saya pada tanggal 7 November 2019 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya mimpi ini saya tidak berani publikasikan kepada publik karena saya menghindari yang namanya konflik atau perbedaan pendapat di antara orang-orang Kristen itu sendiri, bahkan di tengah-tengah masyarakat luas di Indonesia dan di seluruh dunia sekalipun. Tetapi dalam hati saya ada satu dorongan yang membuat saya memberanikan diri mempublikasikan mimpi tersebut, karena kalau kita melihat sendiri pada akhir-akhir ini virus corona juga belum berhenti dan angka kematian pun semakin meningkat ya teman-teman. Jadi mana tahu melalui kesaksian ini ada orang-orang yang memang memilih untuk lebih dekat dengan Tuhan dan memilih percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita dihebohkan satu kesaksian wanita yang dari Aceh yang akhir-akhir ini dia memilih percaya Yesus hanya karena satu kesaksiannya melalui mimpi. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cik Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Bangsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan dan inilah jalan saya Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama dibukakan, buka pintu hati Mama ya. Dan jangan pernah, Fitri tidak tahu bilang apa lagi Mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak.
kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang, Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Pit, Kak. Pit mohon, jangan pernah, Kak. Pit ikhlas. Kakak bawa lari anak Pit kemarin. Pit ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus, Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga, Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Malen, Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa? Makan yang hasilnya apa? Uang apa yang dikasih nanti, Kak? Kakak tahu kan? Jadi Fit mohon, Kak. Kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Pit kan tidak pernah bilang, Pit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Dan Pit kan tidak pernah bilang, Pit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah, Kak, memfitnah orang. Pit mohon. Nah teman-teman, kalau kita lihat itu adalah wanita yang sudah dewasa ya, sudah bukan lagi dikategorikan sebagai anak-anak, baik secara jasmani bahkan rohaninya. Karena kenapa? Selain dia sudah berumur dan juga memang dididik sejak kecil dalam keluarga Muslim di daerah Aceh. Tetapi teman-teman, dalam kesaksiannya itu dia memilih percaya Tuhan Yesus hanya karena dia memimpikan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita berpikir sendiri, apakah wanita ini memberanikan diri membuat kesaksian palsu demi mendapatkan satu pengakuan supaya dia dikenal orang? Sementara kalau kita melihat keluarganya mengucilkan dia, bahkan anaknya diambil dari dia, dan dia mendapatkan risiko yang sangat besar tentang apa keputusannya itu di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, itu bukan hal yang memang dibuat-buatnya sendiri, karena dia tahu sendiri risikonya ketika berpaling dari imannya yang sebelumnya, yang adalah seorang muslimah yang taat beragama. Jadi dalam keseharian saya merasa lucu ya, di tengah-tengah orang Kristen malah mempertanyakan hal-hal yang demikian. Sementara hal yang demikian memang sudah sering terjadi dalam Alkitab. Nah, kenapa kita bukan mengambil sisi yang baiknya saja? Kalau orang mengenal Yesus hanya karena mimpi, alangkah luar biasanya Tuhan Yesus yang kita kenal itu. Dan alangkah luar biasanya mimpi tersebut masih bisa terjadi sampai hari ini. Nah, yang sayangnya kalau kita hanya memperdebatkan hal-hal yang sepele, sementara kita melupakan hal-hal yang lebih utama sebagai orang yang sudah mengenal Yesus, yaitu memenangkan jiwa lebih banyak di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, banyak sekali orang Muslim yang percaya Yesus hanya karena mimpi. Nanti teman-teman bisa searching sendiri di YouTube tanpa saya memperjelas lebih banyak siapa-siapa orangnya. Bisa Anda lihat sendiri dan sangat-sangat banyak sekali. Nah, teman-teman, menurut saya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mengecek apakah mimpi tersebut ada kebenarannya atau tidak. Nah, yang pertamanya kita harus melihat pribadi orang itu sendiri. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang banyak hamba-hamba Tuhan juga suka bernubuat, tetapi nubuatannya itu tidak terjadi. Bahkan dia ulang terus sampai berulang kali, tetapi tidak terjadi, teman-teman.
Sementara Alkitab menuliskan kalau seorang nabi bernubuat tetapi nubuatannya itu tidak terjadi, ia dirajam dengan batu, dia dilempari dengan batu ya teman-teman. Jadi hal itu memang perlu kita waspadai. Namun mungkin ada teman-teman yang lebih mengenal saya secara pribadi. Memang saya tidak suka berkata demikian ya. Saya bahkan tidak setuju dengan nubuatan-nubuatan yang tidak akan terjadi itu. Nah, yang keduanya teman-teman, apakah mimpi tersebut menantangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sendiri? Nah, menurut saya apa yang saya saksikan dalam video saya sebelumnya murni untuk menantangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, supaya melalui kesaksian itu ada orang yang mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh dalam hidupnya. Bahkan mungkin ada orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi, supaya dia mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh dan mendapatkan keselamatan kekal. Jadi murni untuk menantangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan bukan untuk menyombongkan diri secara pribadi. Nah, yang ketiganya teman-teman, apakah mimpi itu masih ada korelasinya dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, menurut saya mimpi itu masih ada korelasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Mimpi yang saya saksikan itu adalah mimpi malaikat Tuhan. Jadi bukan memimpikan sesosok yang tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi saya mimpikan malaikat Tuhan. Dan yang jelas di dalam Alkitab itu dituliskan jangan menambah atau mengurangi apa yang dituliskan. Tetapi kalau memimpikan malaikat Tuhan itu bukan berarti menambah atau mengurangi apa yang dituliskan di dalam Alkitab, tetapi itu bersifat mengulas kembali atau meneguhkan iman orang-orang percaya itu sendiri, bahwa rupanya Alkitab yang mereka sering baca setiap hari itu bukanlah sebuah dongeng atau fiksi belaka, tetapi berisi fakta-fakta yang luar biasa yang masih bisa terjadi sampai hari ini. Nah teman-teman, walaupun kita berbeda pendapat dalam hal ini, saya juga tidak mempermasalahkan. Semua kita mempunyai perspektif tersendiri di hadapan Tuhan, seperti apa kita mengenal Yesus di dalam pribadi kita masing-masing. Jadi perdebatan menurut saya itu adalah hal yang tidak penting, apalagi melihat situasi saat ini yang menggentingkan suasana di mana kelaparan terjadi di mana-mana, bahkan penyakit terjadi di mana-mana, bahkan juga ada isu perang antar negara di mana-mana. Jadi bukan hal yang penting sebagai seorang anak Tuhan atau seorang hamba Tuhan untuk membuat satu isu untuk diperdebatkan seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia ini di tengah-tengah wabah corona ini. Kita mampukah menjadi saksi Tuhan Yesus kepada mereka? Setidak-tidaknya ada 1-2 orang yang menerima Tuhan Yesus di tengah-tengah wabah corona ini, dan mereka mendapatkan keselamatan hidup yang kekal dalam hidup mereka. Jadi teman-teman semua, pesan saya, hindarilah perdebatan di dalam memahami tentang Tuhan pada waktu yang tidak memungkinkan ini. Mungkin nanti kalau selesai corona atau wabah ini, bisalah memperdebatkan sesuatu yang tidak sepaham dengan apa yang kita pikirkan. Jadi itu menurut saya, pesan saya buat anak-anak Tuhan. Marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dan pastinya kita selalu dekat dengan Tuhan dan menjaga jarak dengan yang lain dan menjaga kesehatan kita juga tentunya. Nah, demikian saja klarifikasi video saya pada kali ini. Semoga semuanya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.